Hai, saya Muhammad Fauzan Hanifah dari Program Studi Teknologi Industri Benih Angkatan 60 Sekolah Vokasi IPB University. Izinkan di sini saya memaparkan materi mengenai rencana strategis pembangunan agribisnis dengan landasan teoritis dan fakta yang empiris, serta peranan agribisnis dalam perekonomian nasional dan pengembangan kelembagaan. Menurut Saranggi yang dikemukakan pada tahun 2001, kelemahan strategi pembangunan ekonomi di masa lalu dan tepatnya di Indonesia dan krisis menimbulkan berbagai ekonomi persoalan yang berkepanjangan dan sangat parah dalam perekonomian di Indonesia. Masalah kemiskinan yang pertama, yang kedua ada masalah pengangguran, pendapatan yang rendah, ketimpangan ekonomi, ketahanan pangan, utang luar negeri dan terlalu besar, dan kemerosotan mutu lingkungan hidup dan ketertinggalan perekonomian daerah merupakan sederetan masalah yang sedang melilit perekonomian Indonesia hingga saat ini. Jadi dapat dipersingkat bahwa strategi pembangunan ekonomi di Indonesia di masa lalu yang tentunya kurang tepat, sehingga terjadinya krisis ekonomi yang telah menyebabkan banyak masalah serius yang sebelumnya disebutkan. Semua masalah yang telah disebutkan sangat masih membebani perekonomian di Indonesia hingga saat ini. Yang mana kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak sekali daerah-daerah yang pelosok, masih banyak yang tertinggal, dan tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang tidak adil, dan juga banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia, sehingga masih banyak masalah perekonomian di Indonesia. Begitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya yang ada di pikiran kalian, bagaimana kita cara mengatasinya? Tentunya kita harus mengetahui goalsnya, tujuannya. Selanjutnya kita harus mengetahui apa saja strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu planning. Setelah kita mengetahui goals dan strategi yang tepat untuk mengatasinya, kita menyusun perencanaan dan planning untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, pertanyaannya kira-kira apa aja nih? Ada strategi apa aja gitu? Berikut ada karakteristik dari strategi. Yang pertama, ada jangkauan yang luas, yaitu strategi yang dipilih harus mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi secara serentak, bukan hanya fokus pada satu aspek saja. Ini berarti strategi harus dapat memberikan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Yang kedua, tidak bergantung pada pinjaman luar negeri. Ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan impor justru dapat menciptakan masalah baru, bukan menyelesaikan masalah, seperti utang yang bakal semakin besar dan ketergantungan terhadap pihak asing. Strategi ekonomi itu harusnya mendorong pertumbuhan yang mandiri dan berkelanjutan. Yang ketiga, manfaat hasil pembangunan sebelumnya. Jadi pembangunan yang sudah berkelanjutan itu harus dimanfaatin sebaik-baiknya. Hasil-hasil positif pembangunan dari sebelumnya ini berarti tidak memulai gitu dari nol lagi, nggak harus ngebangun bangunan yang baru, tetapi membangun di atas fondasi yang telah ada, sehingga tidak menimbulkan kegambangan dan hasil pembangunan yang sebelumnya tidak sia-sia juga tentunya. Sinergi ekonomi yang keempat tuh ya, sinergi harus mendorong terciptanya sinergi ekonomi yang dimana berbagai sektor ekonomi harus saling mendukung dan bekerja kerjasama untuk mencapai pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan. Ini berarti mendorong interdependensi di antara berbagai sektor, sehingga perekonomian di Indonesia itu tentunya semakin lebih kuat dan mampu bersaing tingkat global, friends. Secara keseluruhan, keempat poin tadi menggarisbawahi bahwa pentingnya memilih strategi ekonomi yang holistik, berkelanjutan, dan visioner untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya terdapat 4 karakteristik strategi. Yang pertama yaitu strategi yang baik adalah strategi yang memiliki jangkauan luas dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. Artinya ketika strategi tersebut diterapkan, ia mampu mengatasi berbagai masalah sekaligus secara menyeluruh, tidak hanya satu aspek tetapi mencakup banyak sektor penting dalam ekonomi.
Nah, yang kedua yaitu strategi yang efektif tidak bergantung pada pembiayaan eksternal secara berlebihan, seperti pinjaman luar negeri atau impor besar-besaran. Yang ketiga yaitu strategi pembangunan tidak harus dimulai dari nol. Justru sebaliknya, strategi yang ideal harus mampu memanfaatkan hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Dan yang keempat, strategi yang tepat akan mampu mendorong perekonomian Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, di mana berbagai sektor dan pelaku ekonomi dapat saling bersinergi, menciptakan ekonomi yang saling bergantung secara positif atau yang biasa disebut sebagai independensi ekonomi. Nah, dengan memahami karakteristik-karakteristik ini, kita bisa merancang kebijakan dan langkah strategis yang bukan hanya realistis, tetapi juga berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di kancah global. Slide selanjutnya adalah landasan teoritis dan karakter empiris. Sektor dalam perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dijadikan tumpuan utama pembangunan nasional. Sektor ini berperan sebagai tulang punggung ekonomi karena mampu mendorong pertumbuhan, menyerap banyak tenaga kerja, dan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor lain. Bukti empiris menunjukkan bahwa agroindustri skala kecil dan menengah di bidang makanan, perikanan, serta peternakan menjadi pilar strategi dalam pembangunan sektor pertanian. Selain itu, sektor industri, perdagangan, dan konsumsi domestik juga terbukti berperan penting sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri Arjuna Bancin dengan NIM akhir J013. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu 5 subsistem dalam sistematis agribisnis. Yang pertama yaitu subsistem agribisnis hulu. Subsistem agribisnis hulu mencakup seluruh industri yang berperan dalam menyediakan input atau barang-barang modal bagi sektor pertanian. Barang-barang modal ini mencakup berbagai hal seperti benih unggul, pupuk, pestisida, pakan ternak, serta alat mesin pertanian. Industri ini sangat penting karena menjadi fondasi dalam awal proses produksi pertanian. Yang kedua yaitu subsistem usaha tani. Subsistem ini merupakan inti dari kegiatan agribisnis karena berfokus pada proses produksi komoditas pertanian primer. Kegiatan dalam subsistem ini melibatkan pemanfaatan barang-barang modal yang berasal dari subsistem hulu dan sumber daya alam seperti lahan, air, tenaga kerja untuk menghasilkan produksi pertanian seperti padi, jagung, sayur, buah-buahan, ternak, dan hasil budidaya lainnya. Yang ketiga yaitu subsistem pengolahan. Setelah produk pertanian primer dihasilkan, dari kegiatan usaha tani, subsistem pengolahan mengambil peran dalam mengubah produk menjadi produk olahan. Industri pengolahan ini dapat memproduksi barang setengah jadi seperti tepung dari gandum atau produk akhir seperti keripik singkong, jus buah, dan makanan siap saji lainnya. Yang keempat yaitu subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan menyalurkan produk pertanian dan hasil olahannya ke tangan konsumen. Kegiatan ini meliputi distribusi, promosi, penjualan, penyimpanan, hingga penetapan harga. Pemasaran dapat dilakukan di pasar lokal, nasional, maupun internasional. Subsistem ini penting karena menentukan seberapa cepat dan luas pokok pertanian dapat diterima di pasar. Pemasaran yang tidak mampu meningkatkan keuntungan produsen dan menjamin akses konsumen terhadap produk pertanian dengan kualitas dan harga yang wajar. Dan yang kelima yaitu yang terakhir, subsistem jasa. Subsistem jasa menyediakan berbagai layanan pendukung yang membantu kelancaran seluruh subsistem agribisnis lainnya, baik hulu, usaha tani, maupun hilir. Bentuk jasa ini berupa pembiayaan dari lembaga keuangan, penyuluhan, dan pelatihan dari tenaga ahli, riset dan pengembangan teknologi di lembaga pertanian, hingga jasa transportasi dan logistik untuk pengangkutan hasil produksi. Subsistem ini berperan sebagai fasilitator yang menjabati dan memperlancar interaksi antar pelaku agribisnis serta meningkatkan efisiensi dalam sistem agribisnis secara keseluruhan. Berikut adalah 5 subsistem dalam sistem agribisnis. Yang pertama, subsistem hulu, yaitu industri penyedia sarana produksi pertanian. Yang kedua, subsistem usaha tani, kegiatan budidaya yang mengubah input menjadi hasil pertanian primer. Yang ketiga, subsistem pengolahan, industri yang mengolah hasil pertanian menjadi produk antara atau akhir. Yang keempat, subsistem pemasaran, yaitu kegiatan menyalurkan dan memasarkan produk pertanian
lokal maupun ekspor. Yang kelima, subsistem jasa, yaitu penyediaan layanan penunjang untuk subsistem hulu, usaha tani, dan hilir. 4 karakteristik usaha agribisnis yang dibangun di masa depan. Karakteristik yang pertama yaitu membangun sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, yang artinya agribisnis ini harus mampu bersaing baik di pasar lokal maupun di pasar global. Untuk menghadapi pasar global, agribisnis harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik, harga kompetitif, serta tepat waktu dalam proses distribusinya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu membangun sistem dan usaha agribisnis yang berkerakyatan. Nah, artinya agribisnis ini tidak boleh hanya menguntungkan pelaku besar saja, tetapi harus memberikan manfaat nyata kepada petani lokal, nelayan, peternak, maupun masyarakat lokal. Karena agribisnis ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tercapainya pemerataan ekonomi. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu membangun sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan. Karena ini sistem yang berkelanjutan, maka di kondisi yang sekarang ini itu terjadinya krisis iklim dan juga degradasi lahan, yang mana hal-hal tersebut ini akan menjadi ancaman yang serius untuk agribisnis di masa depan. Oleh karena itu, agribisnis di masa depan harus memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungannya. Oleh karena itu harus dilakukan beberapa upaya penting supaya agribisnis di masa depan ini dapat berkelanjutan lagi. Contohnya itu seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, kemudian konservasi tanah dan air, dan juga pendekatan pertanian organik yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal-hal ancaman pada kondisi iklim yang seperti sekarang. Kemudian untuk karakteristik yang keempat yaitu membangun sistem dan usaha agribisnis yang desentralisis. Nah, arti desentralisis pada agribisnis ini yaitu agribisnis ini tidak boleh hanya terpusat pada satu wilayah saja, tetapi harus menyebar ke seluruh bagian daerah atau wilayah. Nah, oleh karena itu setiap daerah ini akan diberi ruang untuk mengembangkan potensi agribisnis sendiri. Nah, contohnya itu seperti pengembangan kopi di Gayo, kemudian pengembangan kakao di Sulawesi, serta pengembangan hortikultura di Jawa Barat dan juga lain-lainnya. Nah, dengan adanya pendekatan-pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan juga membuka lapangan kerja lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Berikut ini adalah misi utama pembangunan perekonomian nasional, khususnya dalam sektor agribisnis. Yang pertama itu penguatan infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur agribisnis, yaitu irigasi, jalan tani, pelabuhan, dan telekomunikasi. Lalu ada pengembangan hulu agribisnis yang fokus pada sektor hulu seperti agroteknologi dan benih unggul. Lalu budidaya tangguh, mendorong sistem budidaya yang kuat dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu ada agroindustri, mendukung industri pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya ada pemasaran, perbaikan dalam sistem pemasaran produk. Lalu inovasi ramah lingkungan, seperti teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan ramah lingkungan. Lalu ada transformasi ekonomi, percepatan perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya ke ekonomi berbasis inovasi. Selanjutnya ada wirausaha agribisnis, mendorong usaha agribisnis, rumah tangga hingga usaha besar, seperti UMKM. Lalu ada SDM berkualitas, meningkatkan kualitas pelaku agribisnis di semua level. Iklim usaha kondusif, menjamin iklim dan kepastian berusaha di sektor agribisnis. Warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya perkenalkan, nama saya Ahmad Nur dengan NIM akhir J063. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengenai slide berikutnya, yaitu mengenai tujuan dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Jadi tujuan yang pertama yaitu
mengembangkan perekonomian nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan, berdesentralisasi berdasarkan keunggulan komparatif Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Tujuan ini menekankan bahwa agribisnis harus menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Indonesia memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang besar di bidang pertanian. Oleh karena itu, pembangunan sistem agribisnis perlu diarahkan agar dapat meningkatkan daya saing nasional di pasar global, mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Terus yang ketiga, melibatkan masyarakat luas, bukan hanya korporasi besar. Serta di sini disebutkan terdesentralisasi, yang artinya pembangunan dilakukan secara merata di berbagai daerah, tidak hanya terpusat di kota saja atau di kota besar. Terus ya, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kesempatan kerja, serta kesempatan berusaha secara adil melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Sistem agribisnis menyertakan rantai nilai panjang sehingga dapat membuka banyak peluang seperti memberikan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha kecil hingga menengah, terus mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, menjamin pemerataan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Tujuan yang ketiga yaitu menciptakan pembangunan ekonomi sebagai dasar yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan agribisnis yang terencana dapat menjadi fondasi ekonomi jangka panjang. Artinya ekonomi berbasis sektor akan lebih stabil dan tahan krisis. Kemudian dapat menyediakan bahan pangan, energi, dan lapangan kerja secara terus-menerus, serta menjadi dasar untuk pembangunan berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Selanjutnya adalah pengembangan kelembagaan, di mana salah satunya adalah mengembangkan dari segi sumber daya manusia atau SDM yang merupakan kunci utama dalam membangun sistem dan usaha agribisnis. SDM ini tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, akan tetapi juga sebagai pelaku utama yang menentukan arah keberhasilan agribisnis. Di Indonesia sendiri ada 3 sasaran penting dalam pengembangan SDM, yakni meningkatkan kemampuan dari segi teknologi dan pengetahuan agar nantinya sejalan dengan perkembangan sistem dan usaha agribisnis. Kemudian melakukan pengembangan dalam segi kewirausahaan yang nantinya akan memunculkan pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh, dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan kemampuan dari segi teamwork atau bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pengembangan organisasi ekonomi pertanian. Nah, pembangunan sistem dan usaha agribisnis ini dikembangkan langsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang pastinya, di setiap daerah diperlukan pengembangan ataupun pembinaan dalam kelembagaan organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi ini mencakup seperti faktor koperasi agribisnis yang perlu dikembangkan sebagai organisasi ekonomi pertanian. Maka dari itu, peran penyuluhan sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan organisasi ekonomi ini, yang diharapkan melalui pembentukan koperasi ekonomi ini yang sangat berdampak di sektor-sektor seperti industri pupuk, agrootomotif, agrokimia, dan industri pengolahan hasil pertanian yang akan diikuti oleh rakyat banyak melalui sektor koperasi ekonomi ini.